berpikir itu dan bisa membalikan semua itu kepada orang tua ataupun kepada guru. Jadi yang kita hadapi itu seperti itu. Tidak lagi seperti anak-anak yang kita bisa punya otoritas kuat untuk anak-anak. Untuk remaja nggak bisa. Jadi gaya pengasuhan remaja pun berbeda ya Bapak Ibu. Udah nggak bisa otoritas, udah nggak bisa otoriter. Harus yang namanya sharing partner gitu. Harus jadi kayak trainer, harus jadi kayak tim gitu ya. Itulah remaja. Kenapa saya membawa itu? Karena berbeda. Kalau tadi saya awal lewat anak-anak kayak apa sih? Itu anak-anak. Sekarang saya mau beralih ke remaja. Jadi Bapak Ibu harus punya dalam pemikiran pada saat kita menjalankan tentang membicarakan tentang remaja, lihat perubahan itu. Ya, remaja juga ada early, middle, terus late. Yang akan kita bicarakan itu cuma di early. Ya, di 10 sampai 14 tahun itu di SMP. Ya, Bapak Ibu. Jadi disebut tadi saya bilang masa transisi seorang anak. Kalau dosen saya nih pernah ngomong ini agak ekstrim kata-katanya gitu. Dari anak-anak menjadi yang bisa bikin anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya karena secara kematangan seksual mereka sudah matang dan mereka bisa hamil gitu ya karena eksplorasi. Dan yang laki-laki sudah menghasilkan sperma dan itu bisa terjadi gitu. Jadi yang kita hadapi itu bukan main-main untuk anak-anak, untuk guru-guru yang mengasuh anak-anak atau mendidik di kelas 5, 6 ataupun SMP. Ya, jadi terjadi signifikan. Aspek-aspek ini yang tadi ini terjadi signifikan perubahannya. Hal apa yang paling terlihat dari sebuah perubahan remaja? Kalau yang secara kasat mata saya tahu ini anak remaja. Perubahan apa yang paling terasa Bapak Ibu? Boleh di kolom chat, perubahan apa yang paling terasa? Apalagi anak-anak ke pra-remaja ataupun remaja. Perubahan apa yang paling terlihat dari seorang anak-anak yang beranjak? Fisik, yes. Suara. Ya, singkawang, ya, Ibu Binda. Fisik itu udah berubah. Ya, tinggi dari sangat sederhana tinggi dia udah berubah. Belum tumbuhnya bulu-bulu halus. Ya, itu udah berubah. Ya, belum kematangan seksual yang sangat mempengaruhi. Itu sudah. Jadi yang kita hadapi itu anak-anak yang berubah. Ya, oke. Baik, kita akan bergerak ke aspek psikososial, ya, emosi sosial. Psikososial ini sangat mempengaruhi remaja. Ya, faktor eksternal itu cukup kuat sekali. Ya, kalau dalam diri mereka, sosial, budaya, nilai-nilai, sekolah, media itu sangat mempengaruhi. Kalau anak tadinya lingkupnya masih kecil, keluarga, orang tua, tapi kalau remaja itu udah pengaruh dari luar itu udah cukup kuat. Ya, kita salah satunya sebenarnya ya, kita harus optimis, kita salah satunya yang bisa jadi influencer bagi mereka ya. Ada sekolah di sini. Di YouTube ya. Ya, nah di Erik Erikson yang tadi Bapak Ibu yang sudah saya bahas ada identity vs identity confused. Jadi di sini mereka mempertanyakan siapa sih diri saya, mau jadi apa sih, terus tujuan hidup saya apa sih, nilai-nilai yang saya anut apa ya, tokoh-tokoh yang dia percaya itu siapa. Makanya memperkenalkan tentang dirinya sebagai perempuan, mereka harus bangga sebagai dirinya perempuan, laki-laki sebagai laki-laki, itu tuh harus kuat di TK dan SD sehingga mereka nggak terlalu goyang walaupun mereka akan mempertanyakan ini, aku jadi kayak gitu apa ya, karena mereka akan mempertanyakan aku kemampuannya apa. Kalau nggak ada yang kasih tahu, mereka tak akan tahu kemampuan dan kehebatan mereka di mana. Nilai-nilai apa? Ya kan perkembangan moral. Saya harus jadi seperti apa? Karakter Kristus. Kayak apa karakter Kristus? Remaja ini lagi dalam masa-masa yang mempertanyakan. Kalau itu kuat di awal, Bapak Ibu, itu akan menjadi identitas diri mereka yang kuat. Oke, saya adalah anak Tuhan. Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, saya laki-laki. Saya laki-laki bisa melakukan apa? Gitu ya, yang mereka kuat untuk mereka. Kalau mereka nggak dapatkan itu, mereka akan bingung dan mereka akan mengagumkan hal-hal yang di luar sana. Makanya muncul idola, ya idola saya BTS. Bapak Ibu tahu nggak itu? Kenal nggak yang lagi heboh kemarin McDonald? Nah, kita itu berlomba untuk mempengaruhi mereka akan faktor-faktor di luar. Terus ada juga yang namanya penyangkalan identitas. Karena dia nggak pernah dipuji sebagai seorang laki-laki, nggak pernah dipuji sebagai seorang perempuan, dia akan malu
laki-laki, dan itu bisa terjadi. Nah, kalau laki-laki dia merasa mampu, merasa oke gitu ya, ketika dia punya pencapaian prestasi, biasanya di bidang olahraga, itu dia self esteemnya terbentuk positif. Nah, kalau perempuan dia biasanya itu lebih ke penerimaan, peer group, ya, geng-gengan, makanya konfliknya beda. Kalau kita ngadepin anak remaja tuh konfliknya beda. Kalau remaja tuh banyak banget konflik tentang peer group, tapi kalau laki-laki tuh kayak prestasi itu penting banget bagi mereka. Ya, Bapak Ibu ya, ini ciri-cirinya nih Bapak Ibu ya, remaja awal, kemandirian, mereka jauh lebih mandiri, pencarian identitas yang tadi ya, terus suasana hati bergejolak, mood mempengaruhi ya, dipengaruhi oleh hormon, karena hormonnya meningkat, jadinya kemudian ekspresi emosi melalui kata-kata tapi lebih memilih menunjukkan melalui tingkah laku. Kalau lagi ngambek langsung banting pintu misalnya ya, ekspresi emosinya kadang-kadang kurang tepat. Walaupun sebenarnya secara bahasa mereka bisa menyatakan, tapi karena tidak terbiasa mereka jadi aneh-aneh perilakunya ya. Nah, relasi dengan teman itu menjadi sangat penting. Yang tadi, bagi remaja, relasi teman itu sangat penting ya. Peer group atau teman segeng ya, itu mempengaruhi minatnya dia juga. Jadi kalau kita lihat-lihat gitu ya, kok lagi pada sukanya ini ya jadi gamers ya, besok apa cita-citanya ya, tujuannya ya gitu ya, atau jadi yang sekarang coding gitu ya. Oh, lihat teman-temannya, lihat teman-teman grupnya, oh ternyata memang lagi punya minat yang sama, karena gampang dipengaruhi ya. Terus kecenderungan bersikap juga berperilaku kekanak-kanakan itu masih ada, walaupun mereka nggak suka lagi dibilang anak-anak ya, mereka nggak suka dibilang anak-anak, mereka mau dibilang sebagai orang yang dewasa walaupun belum dewasa seutuhnya ya. Terus mereka sudah memikirkan cita-cita di masa depan, makanya tertarik pada bidang-bidang tertentu itu udah makin kuat. Dan IPK Counseling Center juga baru mulai untuk tes minat bakat itu di SMP, karena disinilah mereka sudah semakin kuat untuk minatnya, begitu ya. Oke, nilai hidupnya nih ya, ini menguji dirinya sebagai anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya, sudah sampai sejauh mana dia kuat sebagai anak Tuhan gitu ya, dia bisa mempertahankan itu. Ya, karena disinilah mereka sudah rasa ingin tahunya dan bereksperimen dengan hal-hal baru itu dimulai. Merokok, alkohol, seks bebas, pornografi, itu sudah mulai di sini. Kenapa akhirnya remaja jatuh di sini? Karena ada pengaruh perkembangan kognitif atau otak di salah satu bagian otak, rasa mengambil resiko, berani mengambil resiko, rasa ingin tahu semakin muncul itu karena pengaruh besar dari perkembangan kognitif. Kita lihat fakta-faktanya sampai kasih. Ya, itu karena ada pengaruhnya. Makanya kita harus berlomba di Bapak Ibu ya. Berkembangnya kemampuan berpikir abstrak tadi secara kognitif memang sudah berkembang. Ya, Bapak Ibu, itulah secara cirinya. Nah, sekarang kita ke psikoseksual. Mungkin saya tadi sudah menyinggung sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak harus tahu dan percaya, meyakini dirinya bahwa mereka merupakan ciptaan Tuhan yang istimewa. Ya, baik laki-laki, baik perempuan. Dan Tuhan menciptakan mereka itu sempurna dan punya tujuan istimewa. Maka kenapa tujuan istimewa? Maka kita harus, dan tadi saya sekali lagi menekankan, peka akan kemampuan mereka, peka akan bakat mereka. Jadi dengan bakat itu Tuhan punya tujuan untuk mereka ke depannya. Ya, jadi kalaupun dia perempuan ya dia akan menjadi arsitektur perempuan. Kalau dia jadi laki-laki, maksudnya pengen jadi arsitektur laki-laki, ya dia akan jadi arsitektur laki-laki dengan gayanya sendiri-sendiri. Itu yang jadi benak anak. Aku suka dia. Ya Bapak Ibu ya. Kayaknya ini penting itu Pak. Remaja ini ya tadi identitas. Yang lain-lain siapa saya? Ya, ini akan mempengaruhi identitas karir, identitas nilai ya, mempengaruhi juga tentang dia memfilter pengaruh-pengaruh eksternal dan identitas seksual. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ada identitas karir tentang kemampuannya, ada identitas nilai tentang moralnya, ada identitas seksual tentang gendernya dengan rasa kematangan seksualnya.
ini remaja mengalami ini. Siapa saya? Dan kita harus mensumbangsi dari pendidikan kita. Identitas karya kita harus temui peka apa bakatnya dia, kemampuannya dia di pelajaran apa. Identitas nilai kita harus benar-benar menjadi influencer. Mereka merasakan kasih Tuhan lewat kita. Mereka tahu tentang Tuhan Yesus lewat kita. Dan identitas seksual adalah labeling yang positif tentang laki-laki, tentang perempuan. Itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Identitas seksual nih Bapak Ibu boleh lihat, ibu-ibu guru mungkin kenal siapa ini ya. Zaman sekarang adalah zaman Korea ya, kenal dong siapa ini yang ganteng-ganteng ini, opa-opa Korea ya. Nah ini menjadi identitas laki-laki, ada yang kepengen jadi ke Korea-Koreaan, dan yang perempuan pengennya semua laki-laki jadi kayak opa-opa Korea. Nah ini salah satunya juga yang dianggap baik, dianggap bagus. Laki-laki itu bagus, baik kalau begini kayak opa-opa Korea. Tapi kalau yang berkulit, maaf nih, saya juga ya berkulit yang agak gelap gitu ya, itu jadi nggak menarik gitu ya, karena itu pengaruh faktor eksternal. Tapi itulah yang terjadi sama anak-anak remaja. Ini membentuk identitas mereka. Ada juga untuk wanita, wow, wanita itu harus langsing, wanita itu harus putih, wanita itu harus tirus, hidung mancung, mata besar, gitu ya. Itulah pengaruh dunia. Tapi kita harus lihat dari sisi yang berbeda. Itu bukan jati diri yang diinginkan Kristus, dan kita harus masuk di situ. Dia harus bangga kekuatan dan kelebihan dia sendiri. Ya, jadi belajar bagaimana peran laki-laki dan perempuan sesuai dengan firman Tuhan dan tuntutan-tuntutan sosial budayanya. Saya sedikit punya cerita nih Bapak Ibu ya. Jadi anak kelas 3 SD sudah kecanduan pornografi. Pertanyaannya, bisa disembuhin nggak? Dengan apa kita menyembuhkannya? Salah satunya adalah saya mendorong papahnya sebagai figur laki-laki berperan sebagai laki-laki yang sesuai dengan firman Tuhan mau. Jadi ayah yang baik, ya, bekerja dengan baik. Jadi mindsetnya terhadap laki-laki tidak hanya tentang hubungan seksual, tapi lewat peran yang lain. Nah itu salah satu perkembangan seksual yang perlu dimiliki sama anak-anak remaja. Dia harus tahu laki-laki yang Tuhan mau itu kayak apa. Ya, lewat bapak ibu gurunya juga, lewat bapak guru. Bagaimana bapak guru itu bersikap bertanggung jawab, bapak guru mengajar dengan baik, mendekati secara personal dengan baik, itu adalah sumbangsi perkembangan psikoseksual tentang seorang laki-laki. Jadi mereka melihat, ya. Nah, jadi bapak ibu sekali lagi, perkembangan psikoseksual yang harus kita sumbangsi adalah memiliki keyakinan diri, bangga terhadap dirinya sendiri. Ya, itu yang perlu ya. Ini tadi sudah ya, Bapak Ibu ya, harus punya benteng perlindungan tentang diri sendiri, menjaga diri sendiri dari faktor-faktor luar. Nah, ya Ibu Fitri, saya minta waktunya sedikit. Saya sudah masuk tahapan akhir ya, Bapak Ibu ya. Saya akan berbicara tentang fakta-fakta. Ya, langsung saja berbicara tentang fakta. Kenapa sih anak-anak itu kritis? Ya, anaknya tadi ada perkembangan otak anak. Ya, Bapak Ibu boleh lihat di sini ya. Ini adalah prefrontal, ini adalah otak yang bertugas untuk pertimbangan-pertimbangan. Sedangkan ada amigdala yang kecil di sini, ini bertugas tentang emosi. Ya, baik Bapak Ibu begini. Tadi otak anak itu sudah berkembang sempurna, gitu ya, dari ukuran sampai ke anak akhir. Tetapi fungsinya itu belum seutuhnya berkembang dengan baik. Untuk perkembangan prefrontal depan ini yang tentang pertimbangan itu belum sempurna, ya, belum sempurna seperti kita yang punya pertimbangan sempurna, masih 80%, ya. Tetapi si amigdala yang otak emosi yang bertugas untuk emosi mengendalikan itu lagi heboh-hebohnya, ya, lagi heboh-hebohnya berkembang. Jadi seringkali anak remaja itu dipengaruhi emosi daripada pertimbangannya. Begitu. Bapak Ibu boleh lihat tangan saya akan arahkan ke kanan
kelihatan nggak ya? Oke, begini ya. Baik, Bapak Ibu saya ibaratkan tangan saya adalah otaknya, ini otaknya, ini bagian depannya nih pertimbangan. Terus ini ada bagian nih jempolnya, ini adalah amigdala yang kecil nih. Ya, kalau lagi emosi, heboh-hebohnya, otaknya kayak kebuka begini gitu loh. Jadi pertimbangan nggak jalan, ya. Maka ketika pertimbangan tidak jalan, emosi yang bermain. Sama seperti kita, maka kadang-kadang orang hilaf. Hilaf karena apa? Kalau lagi emosi jangan pernah memutuskan, jangan pernah bertindak sesuatu karena pertimbangannya lagi ke belakang, lagi nggak bisa berpikir. Maka taklukkan dulu emosinya, baru nanti dia ketutup. Pertimbangan ini akan mempengaruhi emosinya. Intinya begitu sederhananya ya Bapak Ibu ya. Itu untuk mempengaruhi, mempelajari tentang otak. Makanya anak-anaknya harus dilus-lus dulu emosinya ya Bapak Ibu ya. Pendekatan personal untuk remaja itu penting. Menyentuh hatinya terlebih dahulu itu penting supaya kita bisa taklukkan emosinya, pertimbangannya bisa jalan. Ini fakta ya menarik seputar perkembangan. Ini bisa menjawab sedikit dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Masa-masa ini dianggap masa-masa kritis, masa-masa pembangunan ya. Pertumbuhan keterampilan kognitif itu muncul ya. Tadinya belum 80% ya, tapi semakin menjadi 80% maka dia semakin kritis, semakin berkembang ya, otak terus berjalan ya. Ada lompatan besar di remaja ya, dan remaja itu berpikir dengan perasaan ya tadi, karena pengaruh emosi itu lebih besar ya. Orang dewasa kita pertimbangannya lebih matang diharapkan, walaupun nggak semua orang dewasa begitu ya Bapak Ibu ya. Nggak semua orang dewasa bisa menggunakan pertimbangan dengan baik, tapi seharusnya bisa. Maka emosinya nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau remaja, dia lebih banyak menggunakan amigdala yang tadi saya ceritakan. Yang kecil itu, emosi itu lebih dominan. Maka remaja itu lebih menggunakan emosi untuk memutuskan sesuatu, untuk berpikir. Makanya disebut berpikir dengan perasaan. Nah, kenapa remaja juga mut-mutan? Karena memang emosinya yang lagi heboh-hebohnya, berkembang gitu ya. Inilah. Nah, terus cenderung mengambil resiko, nekat. Kenapa? Nah, ternyata peningkatan konektivitas antara bagian otak yang bertanggung jawab mengambil keputusan dan pengendalian diri itu lagi mengarahkan remaja nih, bisa mengarahkan remaja ke pengalaman-pengalaman baru. Jadi mereka tuh haus. Jadi kenapa aja tuh cenderung nekat gitu kan? Pengaruh dari perkembangan otaknya. Jadi remaja cenderung mengambil resiko kan, terus punya kayak gampang tidak dipuaskan. Ini biasanya kayaknya saya udah bikin aktivitas yang ini mereka biasa aja gitu. Ya karena mereka ini di otaknya lagi berkembang, lagi haus akan hal-hal pengalaman yang baru. Susah dipuaskan remaja itu ya. Jadi harus lebih kreatif banget, mengikuti dunia mereka banget sama yang mengajar remaja ya. Egois. Nah, remaja biasanya banyak yang tanya kenapa egois sih Bu? Anak-anak remaja. Nah, pengaruhnya nih Bapak Ibu, pengaruh hormon ya. Satu berkas memiliki efek besar ya. Nah, pengaruhnya apa? Mereka tuh kayak jadi fokusnya ke diri mereka sendiri gitu. Kadang-kadang itu kayak narsis gitu ya. Kenapa ada julukan narsis? Kan memang ada pengaruhnya gitu ya. Mereka ini kayak lagi semua fokus ke dalam dirinya dia gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana dia juga menyesuaikan diri dengan dunia gitu ya, dapat mulai berkomunikasi serta memahami perannya karena lagi di dalam dunianya. Itu normal. Nah, tapi remaja juga punya stres. Bu, anak saya stresan Bu. Oh, ternyata memang iya Bu, bahwa anak itu memang rentan terhadap stres Bapak Ibu ya. Ini perkembangan yang sensitif ya. Menurut para ahli mengatakan bahwa otak remaja masih berkembang dan merespon stres itu berbeda sama dewasa ya. Mereka itu makanya kita tuh harus hadir menjadi sosok yang kondusif ya, sosok yang nyaman gitu ya untuk anak-anak. Gangguan mental di anak-anak itu banyak terjadi Bapak Ibu, dan perubahan pola tidur ya.
pola tidur itu jadi berbeda, jauh lebih tidurnya lebih malam, bangunnya jauh lebih siang. Itu sudah diteliti dan itu memang ada pengaruhnya sama perkembangan otaknya mereka gitu ya, yang jauh lebih aktif ya di malam hari gitu, dan akhirnya lebih gampang begadang dan akhirnya tidurnya jauh lebih bangunnya lebih siang begitu. Ini yang harus kita pahami juga untuk memahami kenapa mereka lebih gampang begadang gitu ya, karena ada pengaruhnya, tapi bukan berarti tidak bisa diatur, bisa diatur. Nah, lagi nih yang dipertanyakan, sangat memperhatikan kata teman. Oh, kayaknya ikut-ikutan gitu ya, ya ini ada juga nih, ya kenapa? Karena ya penting, penerimaan itu penting, ya. Dari penelitian itu remaja itu sangat memperhatikan bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain. Itu menjadi sesuatu hal yang penting, membentuk identitas dirinya dia juga. Maka membentuk, kalau sekarang bahasa vaksinnya itu herd community ya, gitu ya. Jadi membentuk teman-teman yang lain untuk menjadi seseorang yang punya karakter khusus itu penting ya. Kita harus membentuk kelas itu begitu. Jadi bisa saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu, ini tadinya saya minta untuk Bapak Ibu kerjakan, tapi ini bisa jadikan PR aja ya untuk diri sendiri. Kalau anak-anak rasa ingin tahunya, mempertanyakan, rasa ingin tahunya tinggi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita responi, Bapak Ibu. Ini dulu deh, satu dulu deh sebelum saya akhiri kesimpulan, boleh nggak dijawab dengan yang tadi tuh. Saya sudah uraikan, rasa ingin tahunya besar, rasa dipuaskannya itu kok kayaknya menuntut terus gitu ya. Apa respons kita sebagai seorang pendidik harusnya seperti apa sama remaja? Boleh Bapak di kolom chat atau langsung berbicara sebelum saya tutup. Harus responnya seperti apa untuk anak-anak? Mungkin untuk secara khusus untuk para guru yang mengajar SMP, harus apa setelah kita tahu bahwa ada pengaruh dari otaknya, ada pengaruh dari perkembangannya, lalu kita harus seperti apa respons kita? Boleh? Harus seperti apa Bapak Ibu? Harus apa dong? Berbicara sama mereka seperti apa? Berkomunikasi sama mereka harus seperti apa dong? Seperti apa Bapak Ibu guru? Atau di kelas harus bagaimana dalam pembelajaran? Gimana Bapak Ibu? Saya masih menunggu loh jawabannya loh. Catlah seperti teman mereka bilang. Ada? Dari Kupang mungkin, dengan Kupang SMP. Oh ya ini pas banget ya. Pas saya bilang dari Kupang langsung keluar dari Kupang ya, sehati. Iya, menjadi teman, menjadi sahabat bagi anak-anak kita, menjadi seorang teman. Ya, teman dewasa, dalam arti kata teman yang sudah punya nilai-nilai yang firm, nilai-nilai yang oke, nilai-nilai Kristus ya. Jadi benar berkomunikasi sebagai seorang teman. Ya baik Bapak Ibu, saya ingin menegaskan bahwa dalam penelitian kadang-kadang anak-anak pada bilang remaja itu kayaknya nggak terlalu ini sama ini ya. Benar, menjadi contoh yang logis, betul Pak. Yang konkret-konkret aja contohnya, jadi jangan talk too much but action. Itu the first thing untuk anak remaja. Oke. Saya membuktikan bahwa sebenarnya walaupun mereka bilang aku benci, aku nggak suka sama papa mama, mereka ngamuk misalnya gitu ya, aku nggak suka sama ini, tapi sebenarnya kalau ditanya mereka itu masih memikirkan figur seorang ibu ataupun figur ibu. Ini untuk ibu guru ya, atau ayah, atau figur ayah itu bapak guru, itu mereka masih memikirkan, mereka itu masih jadi sosok teladan yang mereka teladani, yang bersaing dengan para idola-idolanya gitu ya. Jadi kita masih punya tempat untuk mereka ya. Terus mereka masih punya keinginan untuk bercengkrama ya sama mereka ya. Jadi mereka masih butuh teladan. Itu yang perlu kita bilang sama diri kita sendiri. Anak-anak masih butuh kita. Anak-anak masih butuh teladan kita. Kalau tadi itu contoh yang konkret, itu benar banget. Ya, contoh yang konkret. Ini perkembangan moral tadi saya sudah bilang. Saya hanya pengen menegaskan tambahan satu untuk remaja, bahwa melakukan pendekatan secara khususnya bagi anak remaja itu berbahaya.
Makanya tadi benar jawaban Bapak Ibu, harus menjadi teman. Ya kalau nggak anak-anak frustasi dengan perkembangannya yang lagi heboh-hebohnya di otak, terus kita bilang langsung itu nggak benar, itu salah, itu mereka akan frustasi. Tapi pendekatan secara teman, bilang kenapa kamu melakukan itu, why, emang ada apa dengan bagaimana perasaan kamu, itu jauh lebih smooth, jauh lebih oke untuk memahami atau memberikan nilai-nilai dalam perkembangan moral mereka. Sekali lagi Bapak Ibu memberikannya dengan dorongan, dengan semangat. Ya, ini cek dan recheck nih Bapak Ibu untuk perkembangan moral. Kalau tandanya perkembangan moral yang sehat, itu saya melakukan ini karena benar, ya, karena ini benar. Saya melakukan ini karena ini tidak melakukan ini karena ini salah. Sudah tahu, itu sehatnya begitu, ya. Jadi bukan karena saya takut dihukum. Kalau jawaban mereka masih takut dihukum, berarti kita masih perlu mengkoreksi perkembangan moral mereka. Berarti mengapa, bagaimana, kenapa itu belum berkembang dengan baik di perkembangan moral mereka. Mereka melakukan itu karena mereka sayang sama mama mereka. Mereka melakukan itu karena itu untuk kebaikan mereka, kebaikan orang lain. Seperti sekarang Bapak Ibu, perkembangan moral yang menjadi PR pemerintah apa? Masker. Hai, masker. Karena maskerku bisa melindungi, maskermu bisa melindungi. Itu sebenarnya high morality yang paling tinggi. Tapi itu pun masih sangat susah untuk dilakukan sama negara kita. People, nggak semua sih, saya yakin kita enggak ya. Tapi itu hal sederhana yang dipertanyakan di perkembangan moralnya, ya. Ya, jadi sekali lagi mereka masih butuh kita, remaja. Kita bantu remaja untuk memenuhi tugas perkembangannya dengan apa? Dengan kesempatan. Berikan mereka kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Peka akan kemampuan mereka. Beri apresiasi yang positif untuk mereka, butuh dukungan itu. Walaupun mereka kelihatannya cuek, nggak bisa aja, tapi itu masuk di dalam dirinya mereka, ya. Kasih kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan ide, berbincang-bincang, ya, menyediakan pengalaman-pengalaman yang kaya dan beragam dalam aktivitas pembelajaran Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, itu saja dari saya. Maaf sekali jika molor waktunya karena benar-benar berusaha sekali untuk memasukkan semua materi perkembangan yang begitu padat di dalam sesi 1,5 jam ya atau 2 jam ini, ya. Saya berharap ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan merefresh pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu miliki. Saya saja memberikan sedikit warna-warna baru. Terima kesempatan yang diberikan. Saya berikan waktu ke Ibu Fitri. Mungkin ada pertanyaannya, kita masuk ke Q&A. Ini hari ini? Oh, sangat luar biasa. Itu aja. Ya. Kalau Pak Jojo gimana? Kalau menurut saya sangat terbantu sekali ya, sangat luar biasa lah menurut saya. Karena ini depannya akan seperti apa anak-anak depannya. Nah dari sini kita bisa belajar bagaimana kita menjadi seorang orang tua yang bertanggung jawab. Ya sekian saya. Terima kasih. Gimana Pak? Seminarnya bagaimana hari ini? Oh, sangat berkati sekali. Karena akhirnya kita tahu bagaimana menjadi seorang guru yang baik, yang tidak hanya antar kita membawa kayak suatu saingan terhadap kutip ya, bahwa ada hal yang menarik, tapi di luar itu kita tetap bisa kasih value apa-apa hal-hal yang bisa menjadi kalau suci kamu, mana yang baik. Kita bisa sebatas seorang pendidik itu kita masih bisa jadi influence kepada mereka, mana-mana yang tidak boleh. Kita bisa masuk tuh anak-anak SD yang akhir itu juga sebenarnya pendidikan seksual juga, kayak pornografi, mana yang boleh ya, mana yang nggak boleh, konten-konten mana itu juga bisa beritahu. Jadi itu lebih kepada knowledge, ya, berbagi kepada knowledge. Kalau dilarang kita harus kerjasama banget sama orang tua gitu, karena kita terbatas. Kita nggak bisa mengontrol semuanya. Yang kita bisa adalah mengontrol diri anak itu dalam memilih konten-konten mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Itu kita masih terus kita ingatkan lewat pada saat kita mengajar, itu
tidak boleh gitu. Itu boleh terus diingatkan karena mereka masih memiliki istilah saya itu budaya moral ya. Mereka harus tetap terus ditanamkan nilai-nilai yang baik. Kita harus bersaing sama faktor-faktor luar sehingga itu menjadi identitas mereka. Bahwa mereka harus memilih yang baik, yang benar karena aku adalah anak Tuhan. Aku boleh nonton misalnya film, orang tua kan ada beda-beda ya. Ada orang tua yang boleh TikTok, ada yang boleh enggak, ada yang boleh YouTube, ada yang boleh enggak. Kita harus tahu dulu orang tua ini boleh apa enggak. Setelah itu kita kasih tahu konten-konten yang boleh apa enggak. Jadi menurut saya sih sebatas itu sudah oke ya, gitu, sudah baik sekali gitu. Menyediakan aktivitas yang lebih menarik untuk bersama anak-anak, kemudian tetap berikan value-value yang mana konten-konten yang boleh, mana yang enggak. Gitu. Kita tetap lakukan yang menjadi bahagian kita, gitu. Sambil atau secara bersama bekerja sama sama orang tua, menghimbau orang tua untuk bisa lebih selektif lagi atau mendampingi anak kita di rumah pada saat pembinaan belajar. Itu yang bisa dilakukan karena kita juga memberikan dorongan pada orang tua, kita sharing sama orang tua kayak gadget ini. Nah, jadi kalau perlu kita punya batasannya juga itu